Selamat bertemu kembali dalam pelajaran estimasi biaya konstruksi. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Untuk pertemuan kali ini bertujuan untuk peserta didik dapat menyajikan jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Silakan Anda perhatikan untuk bangunan gedung di bawah ini. Di bawah ini, di dalam PowerPoint, di dalam presentasi, terdapat 2 rumah tinggal. Di dalam rumah tinggal tersebut, tentu kita akan menemui beberapa perbedaan. Silakan Anda perhatikan, apakah jenis pekerjaan konstruksi pada kedua rumah tinggal tersebut sama? Tentu saja berbeda. Pada gambar 1 dan gambar 2, tentu akan kita temui beberapa perbedaan pekerjaan. Misalnya saja untuk pekerjaan fondasi. Untuk pekerjaan fondasi untuk kedua bangunan ini dengan 1 lantai dengan konstruksi yang lebih sederhana, tentu akan berbeda dengan konstruksi yang lebih rumit. Kemudian dari konstruksinya, dari bahan-bahannya akan kita temui perbedaan. Nah, di dalam perbedaan tersebut tentu akan membuat jenis pekerjaan pun akan berbeda. Misalnya jenis dari konstruksi atap, ini juga bisa berbeda. Nah, itu merupakan beberapa jenis pekerjaan yang berbeda yang dapat kita temui pada kedua gambar ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan konstruksi, terutama pada konstruksi rumah tinggal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap bangunan rumah tinggal itu pasti akan ada perbedaan jenis-jenis pekerjaannya. Tidak akan sama antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Untuk pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini apabila kita melakukan pembangunan konstruksi gedung yang baru, kita akan melakukan pekerjaan pembersihan lokasi, kemudian diteruskan dengan pekerjaan pengukuran, dan dilanjutkan pekerjaan pemasangan papan ukur atau boblam. Apabila kita menemui pekerjaan renovasi atau yang sudah ada bangunannya, maka pekerjaan pembersihan lokasi itu juga persiapan ini mencakup pekerjaan membersihkan dari bangunan yang sebelumnya. Untuk pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan tanah. Untuk pekerjaan tanah ini pada umumnya kita temukan pada pekerjaan fondasi. Jadi pekerjaan tanah ini meliputi pekerjaan galian tanah, kemudian pekerjaan urukan. Urukan ini bisa urukan di bawah fondasi, bisa juga termasuk dalam pekerjaan urukan di bawah lantai. Untuk pekerjaan yang selanjutnya yaitu pekerjaan fondasi. Untuk pekerjaan fondasi, masing-masing konstruksi rumah akan berbeda-beda. Pekerjaan fondasi ini mungkin hanya menggunakan fondasi batu kali, tetapi ada juga bangunan rumah tinggal yang menggunakan konstruksi fondasi footplat atau fondasi telapak atau jenis fondasi yang lain, tergantung pada jenis tanah serta kekuatan struktur yang kita harapkan. Nah, di dalam pekerjaan fondasi ini pun setiap bangunan juga berbeda-beda konstruksinya. Kita harus melampirkan gambar detail fondasi sehingga kita dapat menentukan jenis pekerjaannya. Misalnya pada slide presentasi ini, konstruksi ini
ada pekerjaan sampeng atau pekerjaan batu kosong. Kemudian ada pekerjaan pasangan fondasi batu kali. Nah, ini bisa kita lihat di dalam gambar, tetapi pada saat ini pekerjaan sampeng ini sudah jarang kita temui, tetapi sekarang lebih banyak pada fondasi tahan gempa, yaitu fondasi kemudian diberikan tulangan-tulangan yang menghubungkan antara slope dengan pasangan batu kali. Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan beton yang terdiri dari pekerjaan casting, pekerjaan beton cor, dan pekerjaan pembesian. Pekerjaan casting adalah pekerjaan papan cetak beton. Seperti pada gambar, apabila kita akan mencetak beton, maka kita menggunakan papan casting. Ini pada konstruksi slope atau balok atau kolom dari bangunan. Ini merupakan gambar casting seperti pada gambar. Ini adalah casting untuk kolom. Kolom itu konstruksi beton yang seperti tiang ya, seperti itu, jadi berdiri, posisinya berdiri. Sedangkan kalau balok itu mendatar, sedangkan kalau slope adalah konstruksi beton bertulang yang di atas fondasi batu kali. Kemudian ini pekerjaan beton cor, yaitu campuran semen, pasir, kerikil, dan air. Kemudian di dalam beton bertulang ini tentu kita akan menemui pekerjaan pembesian, yaitu merangkai besi-besi dan tulangan. Nanti kita kenal ada tulangan pokok, ada tulangan sengkang. Sekali lagi, untuk pekerjaan beton ini dapat kita temui pada pekerjaan slope, pekerjaan beton, dan pekerjaan kolom. Kita lanjutkan. Pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding ini terdiri dari pekerjaan batu bata, atau kalau masa sekarang kita bisa mengenal batako, atau juga ada hebel atau bata ringan. Nah, seperti pada gambar, ada konstruksi batu bata, ini yang sering kita temui dengan bata merah, kemudian ada batako, kemudian ada hebel, ya, yang sekarang pada umumnya banyak menggunakan hebel. Kemudian sesudah kita pasang dinding batu bata atau batako atau hebel, kita lanjutkan dengan plesteran, melapisi dinding dengan plesteran. Apabila kurang halus atau membutuhkan permukaan yang halus, maka kita lengkapi dengan pekerjaan aci. Tetapi kalau untuk rumah tinggal, kita biasanya hanya sampai pekerjaan plesteran. Untuk pekerjaan yang selanjutnya yaitu pekerjaan kusen pintu dan jendela. Untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela ini terdiri dari pekerjaan kusen atau tiang-tiangnya, rangkanya, kemudian pekerjaan daun pintu dan jendela, kemudian ada pekerjaan boven atau jendela tingkap. Itu biasanya ada di kamar mandi atau di dapur. Jendelanya yang bentuknya kecil biasanya. Kemudian dalam pekerjaan kusen pintu dan jendela ini juga kita sering menemukan untuk kaca mati, kaca hidup. Nah, ini dengan berbagai bentuk kusen pintu dan jendela, baik konstruksinya maupun bahannya. Pintu dan jendela ini ada yang cara membukanya dengan didorong, ada dengan sliding atau dengan rolling. Sliding itu digeser. Ya. Kemudian untuk bahannya bisa dari kayu, ada juga yang dari besi. Kita lanjutkan. Pekerjaan rangka atap. Apabila kita mengerjakan pekerjaan rangka atap, biasanya konstruksi yang digunakan adalah konstruksi dari kayu, ada juga konstruksi dari
baja ringan. Sekarang lebih banyak pada pekerjaan baja ringan. Sedangkan untuk bangunan yang besar biasanya menggunakan baja konvensional. Untuk pekerjaan rangka atap ini terdiri dari pekerjaan kuda-kuda. Nah, ini pada tayangan presentasi. Kemudian ada pekerjaan gording, usuk, dan reng. Kemudian nanti pekerjaan penutup atap bisa dengan genteng, bisa dengan seng, atau dengan bahan yang lain. Sekarang alternatif penutup atap itu sangat banyak. Tergantung juga pada konstruksi yang digunakan pada kuda-kuda, gording, usuk, dan reng. Kemudian untuk pekerjaan atap ini juga dilengkapi dengan pekerjaan displang dan talang. Displang itu merupakan papan untuk penahan usuk, dan talang adalah konstruksi untuk buangan air. Kita mengarahkan air. Kemudian untuk pekerjaan yang selanjutnya, yang ke-8 adalah pekerjaan plafon. Pekerjaan plafon ini terdiri dari pekerjaan rangka plafon dan pekerjaan plafon, pemasangan plafon sendiri. Ya, kita perhatikan untuk rangka plafon ini juga bahannya bermacam-macam, ada yang dari baja ringan, ada yang dari kayu. Kemudian untuk plafon, untuk sekarang itu bentuknya bermacam-macam, kemudian bahannya juga lebih bervariasi, karena plafon ini sekarang jenisnya itu fungsinya bukan hanya untuk memperindah ruangan, tetapi juga memberikan kesan pada ruangan tersebut. Sehingga sekarang sering kita temui alternate atau plafon itu bentuknya sangat artistik, bagus, dilengkapi dengan lampu-lampu yang menarik. Untuk pekerjaan yang selanjutnya adalah pekerjaan lantai. Pekerjaan lantai ini yang sering kita gunakan adalah lantai beton, kemudian lantai keramik. Lantai keramik ini pun nanti kita bedakan, beda jenis keramiknya, maka jenis pekerjaannya pun beda. Misalnya keramik untuk ruang tamu yang cenderung licin, rata, berbeda dengan lantai untuk kamar mandi. Untuk pekerjaan yang selanjutnya adalah pekerjaan pengecatan. Pekerjaan cat ini ada bermacam-macam, yaitu pekerjaan cat dinding, pekerjaan cat kayu, dan pekerjaan cat besi. Kita lanjutkan. Untuk pekerjaan yang selanjutnya adalah pekerjaan instalasi untuk air atau pekerjaan sanitasi atau pipa. Untuk pekerjaan sanitasi ini adalah pekerjaan instalasi air bersih, pekerjaan instalasi air kotor, dan pekerjaan septic tank. Nah, ini kita lihat pada gambar, ini di kamar mandi, ini ada untuk air bersihnya, air kotornya, kemudian mungkin nanti ada heater atau pemanas air, kemudian ditambah beberapa keran, kemudian ada untuk WC-nya, kemudian untuk shower, dan kelengkapan yang lain. Kemudian juga ada untuk tempat cuci piring, itu nanti kita lengkapi dengan instalasi air kotor, tentu beserta pembuangannya. Kemudian kita lanjutkan untuk pekerjaan instalasi listrik. Untuk pekerjaan instalasi listrik ini terdiri dari pekerjaan lampu, stop kontak, saklar, kemudian kalau saat ini kita lebih banyak variasinya. Jadi untuk listrik itu bukan hanya untuk sekedar lampu, tetapi juga bagaimana pemasangan listrik itu terlihat rapi, kemudian terhindar dari bahaya. Mungkin ini sedikit penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan di dalam konstruksi bangunan gedung, terutama di rumah tinggal. Sekali lagi, ini untuk rumah tinggal, jadi kita belum melibatkan untuk bangunan bertingkat. Untuk bangunan bertingkat tentu jenis pekerjaannya akan bertambah lagi.
Misalnya kita perlu untuk memasang perangkat-perangkat untuk yang 2 lantai. Kemudian castingnya pun berbeda. Kemudian jenis pekerjaan dan alat-alat yang digunakan pun untuk menunjang pekerjaan juga berbeda. Nah, ini sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak. Silahkan Anda mempelajarinya. Semoga kita dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya.